nama aja Putri semuanya ya. Ya ada bapaknya. Ini remaja tahun 83. Nah ini. Udah, 3. Yuk. Tinggal di mana? Yang tadi malam. Oh iya, tinggal di mana? Di sini Pak Haji. Hah? Puri Araya. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya wirausaha. Berapa juta? Sehari-harinya apa? Mana mic-nya? Sehari-harinya apa? Wirausaha Pak Haji, Ya apa? di produsen makanan. Hah? Risol, cireng, sama nugget. Oh iya. Produksi ya. Hajatnya apa? Hajatnya banyak sih Pak Haji. Apa? Salah satunya apa? Salah satunya sih dapat rezeki yang besar ya. Oke. Untuk mencukupi semua, termasuk saya kan banyak sekali utang piutang Pak Haji. Ya, Dan sekarang tuh lagi tersandung masalah. ya. Bahkan dikasih waktu tinggal berapa hari berarti? 12 hari. Ya. Boleh. Ibu, Dari Kertosono, Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Sehari-harinya apa? Perangkat desa. Perangkat desa. Ini permasalahannya apa ke RDAY? Punya hajat itu. Hmm? Ada anugerah yang banyak. Utang. Iya. Berapa? 1,1 1,1. Oke. Jaminannya apa? sertifikat. Sertifikat. Oke. Ibu, nama, kasih mic-nya. Nama, Saya Tuti Anggreni dari Larangan, terkenalnya Ciledug. Ciledug. Ya, Sehari-harinya apa? saya sehari-harinya usaha pakaian. Pakaian. Pakaian tidur. Permasalahannya apa? Terus kebetulan saya ketua RW di lingkungan. Apa? Permasalahannya di anak saya, Pak Haji. Jadi nggak ngomong sama saya sebelumnya, tahu-tahu Laki kemarin perempuan? laki-laki udah yang jual dimsum. Hah? Dimsum Muhammad Fuadi. Apa? Jual dimsum Muhammad Fuadi. Tadinya kan pakaian Paji di Jogja sana, terus Jual dimsum. Iya, Siapa yang jualan? Muhammad Fuadi. Muhammad Fuadi itu siapa? Anak saya yang dimsum itu loh Pak Haji, udah pernah privat yang itu. Katanya waktu privat sendirian gitu. Nah, terus tapi nggak ngomong Pak Haji kalau punya utang di bank itu. Begitu ini kemarin dikasih waktu 2 bulan. Nah, saya shock. Nah, sebenarnya saya itu kenal sama RDA itu udah agak lama, Pak Haji. Kata anak saya itu gini, si Fuad tadi, Bu liatin Bu, gitu. Apaan itu? Tapi saya nggak begitu ini, Pak Haji. Terus lama-lama saya suka lihat, saya ngamalin, tapi saya belum pernah kesini apa gimana itu enggak. Tadinya rajin jam 12 malam mandi daun pandan. Saya bosan karena belum pernah kesini. Ya. Nah begitu saya ada kabar kayak gitu kemarin, saya langsung link, Mas, Ibu mau ke Pak Haji. Kaget anak saya. Ya udah, Mas anterin. Kemarin malam Jumat tanggal 17. Saya ke sini. Nah, di situ Pak Haji. Saya nangis di sini tuh malahan. Nangis? Iya. Apa yang bikin ibu nangis? Iya, ternyata selama ini kayak kemarin Pak Haji, saya itu kan ada orang nyuruh jual tanah. Udah oke, ternyata terus nggak jadi. Yang satu lagi kata anak saya gini, habis ibu ngarep sih. Ya iya sih Mas, emang gimana nggak ngarep, emang lagi kayak gini kan jadi ngarep. Tapi begitu saya kesini Pak Haji, hati saya jadi apa ya, tenang. Terus ya ibadah saya jadi semangat. Bahkan saya kemarin itu Pak Haji tanggal 17 kesini malam Jumat udah telat ya ke atasnya. Saya pagi pulang
Saya sore kesini lagi Pak Haji naik motor. Sendiri? Ya naik motor sendiri. Sendiri? Iya. Naik motor? Iya. 3 jam. Hujan lagi di jalan. Dari Ciledug? Iya, saking saya ininya Pak Haji. Jadi saya itu sepanjang jalan itu cuma saya pasti bisa. Saya ini nggak macet, saya nggak terus saja, saya nggak mogok, saya yang ini hujan gede banget banjir di jalan itu. Alhamdulillah Pak Haji sampai sini. Saking saya semangatnya. Mungkin Nah kalau itu dekat- nanti ibu ucapin, pasti utang anak saya lunas, pasti utang anak saya lunas, pasti saya bisa lunasin utang anak saya, pasti saya bisa lunasin utang anak saya, pasti saya bisa lunasin utang anak saya, pasti saya bisa lunasi utang anak saya. Diulang-ulang terus. Pasti saya hari ini punya duit 10 miliar, pasti hari ini saya punya duit 10 miliar, pasti saya hari ini punya rumah 1000 meter, pasti hari ini saya punya rumah 1000 meter. Satu hajat diijab sampai terkabul baru ganti hajat. Oh gitu, makanya saya tuh. Kalau dicampur-campur nggak bisa, comberan, Oh gitu. kaduk comberan. Satu hajat, satu ijab terkabul, ganti hajat, tergambul, ganti hajat gitu. Ya, Pak Haji itu saya mau nanya Pak Haji, kan saya udah jalanin jam 12 malam mandi. Terus tahajud, senyum udah. Nah, cuma saya kan belum ngerti niatnya mandi itu apa. Terus saya itu mesti ngucap yang gimana, belum ngerti Pak Haji. Saya niat mandi tengah malam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa lunasi hutang anak saya mandi. Saya niat mandi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya duit 10 miliar. Saya niat mandi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa lunasi hutang saya. Jadi yang bolak-balik sebanyak yang 99 kali itu. Oh itu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali ucap hajat. Saya pasti bisa lunasi hutang anak saya hari ini. Baru satu, diulang-ulang sehari 27 kali. Alhamdulillah Pak Haji saya udah jalani. Yang itu. Mana belum terkabul? Enggak, maksudnya baru ini. Oh iya terus, jangan Jadi- bilang Jadi- jalanin terus. Iya, jadi ngaji juga alhamdulillah saya cuma belum bisa 12 juz memang. Ya belum, itu Iya. belum direken sama Allah, itu namanya latihan. Iya, udah Jadi latihan kalau orang lah. bilang, Pak Haji saya udah baca Quran, nih gua kepelin loh, udah 12 juz belum? Itu namanya latihan tahu. Ini latihan. Kalau di 12 juz masuk loh, final, masuk pantokhir, masuk. Ini baru 3 juz dibangga-banggain. Iya. 12. Jadi gini tadinya saya itu udah baca karena saya ngelihat belum ketemu Pak Haji langsung ya. Nah di situ ya saya nggak bisa ngaji 12 juz gimana ya. Akhirnya saya agak melempem lagi. Tapi begitu saya kemarin udah ketemu Pak Haji waktu malam Jumat, terus hari Sabtunya saya dengerin Mbak Nadia. Di situ Pak Haji semua. Jadi saya semangat banget nih Pak Haji. Pokoknya semangat, ya semangat, alhamdulillah semangat jadi baca Quran, semangat itu tentunya ya Pak Haji ya. Pokoknya semangat ya Pak Haji saya. Alhamdulillah saya terima kasih juga Pak Haji. Jadi Kalau gini ya, rezeki, oke, jadi gini ya Bu. mm-mm. Yang dihajatin utang, 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 utang. Jadi setan punya moto. Setan punya moto. Saya akan ganggu sampai kiamat semua umat muslim yang nggak punya hutang. Jadi dia selalu ngojok-ngojokin. Biar punya. Salah satunya setan ke pemerintah. Udahlah kasih utang aja. Hari pemerintah kasih utang. Kenapa? Orang hutang kalau pagi sampai sore teraniaya. Malam terhina. Atau pagi terhina. Malam teraniaya. Gimana caranya kalau utangnya melunas? Cuman satu. Usir tuh setan dari kehidupan kita. Gimana cara ngusirnya? Cuman satu, baca Quran 12 juz. Itu aja. Jadi kalau ibu nggak bisa baca Quran 12 juz, sampai kiamat nggak bakal utangnya lunas. Ya gimana? Emang itu permainannya cuman itu doang kok, setan takutnya mau baca Quran kok. Kalau nggak ya udah. Paksain baca Quran. Untungnya dari mana Pak Haji? Kalau ibu mati, buat teman ibu dikubur tuh baca Quran. Anak ibu yang laki-laki yang katanya ibu banggakan, kalau ibu mati nggak akan nengokin kuburan ibu. Kenapa? Karena dia sibuk dagang dimsum. Karena anak kita sibuk
termasuk saya. Bapak saya mati dari 93, dari tahun 73 saya nggak sempat nengokin sampai hari ini karena sibuk. Kok gitu Pak Haji? Ya semua begitu. Ibu juga kan nggak nengokin ibunya ibu atau neneknya ibu. Jadi apa? Baca Quran 12 juz. Ada lagi pertanyaan? Ada Pak Haji, kalau 12 juz itu harus sampai jam 6 atau? Sampai matahari terbit. Tergantung daerahnya. Papua jam berapa matahari terbit? Irian jam berapa matahari terbit? Ambon jam berapa matahari terbit? Nggak tahu kan saya. Tergantung dari jam 00 sampai matahari terbit. Ya. Bos, lo makan bakso dulu. Udah gue beliin bakso. Yuk, tuh makan bakso. Nih gue tanganin dulu. Nih gampang kok recehan. Yuk, habis ini kita langsung makan lagi. Terus apa lagi? Saya ya, permasalahan saya yang pinjaman saya itu atas nama saya sendiri itu Ya. di bank jaminan sertifikat dan Ya. SK. Ya. Yang lain itu milik saudara. Iya. Yang harus sudah jatuh tempo itu Pak Haji. Bu, dengan ibu nanti baca Quran, yang nyelesain utangnya Allah, bukan ibu. Ibu tinggal duduk manis aja. Ada aja caranya. Banyak tamu RDI yang hajatnya pada terkabul, dia tidak bayar. Ada aja caranya Allah menyelesaikan dengan caranya Allah. Yang penting ibu paksain dulu baca Quran. Ya, setelah Wajib. Jam 00 bacanya harus jam 00. Iya. Nggak boleh habis sholat subuh. Enggak. Jam 00 senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Dasarnya apa? Ada di Al-Quran surat An-Muzammil. Nanti ibu tinggal baca aja. Jadi orang bilang kadang, apaan sih baca Quran tengah malam? Gue nggak abaikan lo. Gue lihat di Al-Quran. Dasarnya Al-Quran. Ya. Terus apa lagi? Alhamdulillah kemarin sudah sampai Alhamdulillah kemarin sudah sampai 6 juz kan. Sebelum kenal RDI cuma tiap bulan puasa saja baca Al-Quran. Setelah kenal ini saya sudah khatam. Iya, 4 kali. paksain, Bu. Iya. Pokoknya setan udah punya apa namanya? Dia udah punya dendam. Gua akan hajar tuh orang-orang muslim dengan hutang. Makanya orang-orang muslim rata-rata jatuhnya di hutang. Nah, kita mau ngelawan setan pakai apa? Ya baca Quran lah. Udah nggak usah banyak cincong. Kita kadang banyak cincong. Inilah, itulah, inilah, itulah. Udah baca Quran. Orang baca Quran kan setannya kebirit-birit takut. Ditambah lagi ayat kedua, tambah lagi ayat ketiga. Sampai 12 juz. Ini kan enggak. Sibuk bisnis ini. Sibuk multi level marketing ini. Sibuk arisan. Sibuk pinjem sana. Sibuk pinjem sini. Sibuk bikin proposal. Sibuk dagang sana. Sibuk dagang sini. Kalau Allah nggak kasih jalannya, mau dari mana? Gimana caranya biar Allah kasih jalan? Ya bikin takjub Allah dengan cara apa? Baca Quran. Karena Al-Quran tuh kitab kita. Itu aja, lebih dari itu nggak ada. Makanya orang kaya raya, dia jatuhnya karena hutang. Iya. Lawannya pakai apa? Ya baca Quran. Walaupun di YouTube banyak yang hujat RDI aliran sesat, nggak apa-apa. No problem. Yang penting yang menghujat kita hajar pakai baca Quran. Iya. Biar dia mati. Gitu. Soalnya dia pengganggu karena dia setan. Apalagi- Setan wujud. Iya. Kan ada setan goib. Kalau setan goib kan, udah Bu, sekolahin aja suratnya. Udah Bu, top up aja. Sudah Bu, take over aja. Udah Bu, tuh tanah sayang Bu, kalau nggak dibeli nanti orang kuasain rumah ibu dicaplok loh. Iya, Udah rumah Bu, saya sudah kredit di- di bank. di- Datanglah iya. mantri BRI, Iya. datanglah orang Bank Mandiri, datanglah orang BNI 46, datanglah orang Bank BCA. Itu semua setan. Oh gitu Pak Haji? Lah, karena setan udah masuk ke instansi-instansi pemerintah. Bahkan kalau bisa kredit tanpa jaminan, namanya KTA. Kredit tanpa jaminan, tanpa agunan, KTA. Bahkan kalau bisa pinjol, minjem tanpa hadir ke bank. Dipermudah tuh setan.
Makanya orang gaya keren, berdasi, mobilnya nyicil, motornya nyicil, rumahnya nyicil. Sebelum kenal RDA-nya memang itu saya sudah jual tanah Pak Haji sebelah rumah. Nanti kan bisa kebeli lagi dengan ibu baca Quran 12 juz. Iya, setelah saya kenal disuruh apa kencingi itu tiap hari saya kencingi itu tanah. Iya, itu kan gimmick-gimmick. Iya. Kayak ngencingin Iya. celana dalam. Iya. Itu gimmick-gimmick. Iya. Gimmick-gimmick orang Jawa dulu, kan saya orang Jawa. Iya. Gitu, celana dalam dibalik, BH dibalik itu gimmick-gimmick. Tapi yang paling dahsyat adalah baca Quran. Harus 12 juz ya Pak? Harus Bu, kalau enggak yang ada kita malah asetnya habis. Dimakan apa? Ya dimakan sama setan. Wasilanya apa? Yaitu bank-bank itu. Atau rentenir itu. Yang satu itu Pak Haji yang menakutkan itu yang rentenir itu. Ya ibu bisa gak dilawan pakai baca Quran? Kalau nggak bisa ya Iya, ibu sendiri sudah. dong. Nggak mungkin kan saya. Iya, Saya paling cuman motivasi aja. Paksain Bu baca Quran. Paksain. Nah makanya ibu besok paksain hari Sabtu wajib datang dengerin testimoninya Mbak Nadia yang cair 1 triliun. Nanti ibu naik ke atas abis Isya ketemu sama namanya Mbak Ratih yang barusan tadi datang naik Range Rover. Mobil Range Rover, mobil Inggris Range Rover. Dia cair 10 miliar, baru cair 10 miliar. Dia udah berapa kali tuh cair 10 miliar tuh. Nah nanti dia naik ke atas, mau nyanyi bersama anak yatim. Nah ibu bisa, kalau dia bisa ibu harus bisa. Dia cewek, Iya Pak Haji. suaminya orang Jerman. Jadi ibu paksain baca Quran. Jadi kalau ibu nggak bisa baca Quran, get out. Kenapa? Ibu cari pengobatan tempat lain. Kok gitu Pak Haji? Sadis bener. Ya kalau nggak disadisin gitu ibu nanti nggak baca-baca Quran. Jadi dipaksa Bu. Kayak malaikat Jibril maksa Nabi Muhammad suruh baca Al-Quran. Dia bacanya apa? Iqra suruh baca. Maksa gak? Nabi Muhammad dipaksa gak suruh baca Quran sama malaikat Jibril? Dipaksa. Lah saya juga maksa. Iya. Kalau ibu mau selesai, kalau nggak selesai, Iya. habis aset ibu. Nyesel seumur hidup. Iya. Bisa? Bisa. Terus apa lagi? Ya, soalnya saya kan kepala dusun, jadi ya saya kan perangkat desa, kepala dusun. Jadi ya di tengah-tengah saya kan ya gimana lah. Kan ibu bisa pakai ilmu kearifan lokal, celana dalam dibalik, Iya, sudah. BH dibalik. Iya. Kalau di rumah ibu baju dibalik, celana panjang dibalik nih. Nih dibalik nih ibu, dibalik. Begitu kalau di rumah, kalau di kantor ibu double, nih baju. Iya. Kan dibalik. Iya. Rangkap lagi satu lagi. Ini celana dibalik, rangkap lagi satu lagi. Begitu. Nanti ibu dihormati sama warganya. Jadi celana dalam dibalik, yang luar dibalik. Iya. Kaosnya dibalik, bajunya dibalik. Iya. Rangkap lagi. Rangkap lagi. Begitu juga kerudung dibalik. Iya. Ciput pakai celana dalam dibalik. Ciput Iya. kayak Mbak Nadia. Iya. Nanti dipakein lagi sekali lagi gitu. Kayak pakai jaket kerudung. Iya. Iya. Udah begitu pengamannya. Nggak ada lagi cara lain. Bisa? Bisa. Ada lagi? Iya. Minta doanya, minta sabdanya supaya. Ya nggak mungkin. Kan ibu belum buktiin ke saya. Mana baca Qurannya udah belum 12 juz. Belum. Ya kalau baca nanti saya sabdain. Iya, baru 6. Kalau saya sabdain murah meriah dong sabda saya. Paksain dulu dong. Iya. Buktiin dulu. Bisa? Bisa. Harus ya. Pulang dari sini ya. Iya. Maksa. Kalau enggak nanti ibu diinjek-injek. Iya. Namanya udah nggak harum lagi. Ya, Bau busuk karena setan. Karena ini setan ini merajalela nih. Masuk kemana dia? Ke pinjol. Masuk kemana? Ke bank. Masuk kemana? Ke rentenir. Dia mau ngancurin kita. Nah kita ngelawannya gimana? Kalau nggak baca Quran.
sementara ini untuk banknya sudah agak reda. Kalau nggak sering ke rumah sudah nggak telepon. Yang cuma yang satu yang apa itu rentenir. Tapi kalau ibu nggak paksa baca Quran nanti banknya kan anggot lagi ibu dilelang, nangis loh seumur hidup. Iya. Bisa? Bisa. Ada lagi? Sudah. Yuk, ibu apa? Ada pertanyaan nggak? Dua. Ini Pak Haji. Ya. Yang tadi malam itu banyak sampai gimana Pak Haji? Saya takut viral Pak Haji dadinya saya. Ini HP Ya saya. udah nggak apa-apa, anggap aja itu hiburan lah, kayak gitu jangan diambil hati. Nggak usah dijawab ya Pak Haji. Nggak usah. Iya gitu. Terus apa lagi? Jalan selesainya gimana? Sudah nggak usah dianggap ya Pak Haji. Soalnya saya besok pagi subuh mau pulang hari Minggu. Iya, jadi hajatnya ibu apa kan saya nggak tahu. Ya itu Pak Haji, saya itu hanya butuh modal Pak Haji. Ya tadi kan udah saya ajarin, baca Quran 12 juz. Iya, saya sudah baca tapi nggak sampai 12. Nggak apa-apa, Iya. tambahin lagi. Tambahin lagi. Yang sholat itu insya Allah 68. Pinjemin saya mic-nya, sudah mic-nya mana? jalanin. Kasih ke ibu ini. Hah? Sudah saya jalanin Pak Haji 16. Enggak itu udah, ibu itu 68. satu. Satunya kasih satu lagi nih, kasih ibu itu yang pakai topi. 68 sudah saya jalanin Iya. insya Allah. Itu yang sholat Ba'diyah Qoblai itu sudah saya jalani juga. Enggak, saya maksain baca Quran. Saya nggak ngebahas sholat tobat, Oh, enggak. iya, Baca Quran. Iya. Bisa nggak? Bisa. Ya udah kalau bisa. Insya Allah nanti. Ya. saya Ibu? teruskan. Tadi sudah sih Pak Haji. Hmm? Cuman mungkin ya kalau misalkan nggak kuat 12 juz itu gimana? Latihan. Latihan aja ya? Iya, Semampunya latihan. Sekarang 1 juz. Besok 1 juz lagi. Besok 1 juz lagi. Bu, Pak, Bu. Allah tuh punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha pengasih dan penyayang. Mungkin ibu belum 12 juz karena ibu lillahi ta'ala. Karena Allah nggak berharap utangnya lunas. Tapi ibu lillahi ta'ala. Baru 1 juz aja Allah udah lihat kekuatan keikhlasan ibu. Sehingga ibu dikasih jalannya untuk nyicil utang. Herannya ada aja jalannya. Yang penting ibu jalanin dulu 1 juz. Yang biasanya kita baca Quran Ramadan, sekarang kita dipaksa sama RDAY suruh baca tiap malam jam 00, paksain gitu. Malam jam 7 habis sholat isya nih jam 7 tidur. Udah jangan begadang karena nanti malam udah harus bangun. Jangan dibiasain lagi kita tidurnya jam 11. Jadi sampai itunya jam berapa Pak Haji? Mulai ngaji jam Matahari berapa? terbit. Tahajud sampai setengah 6 apa sampai jam 6? Di sana matahari terbit jam berapa? Kan saya nggak tahu. Setengah 6 ya? Ya udah matahari terbit. Kalau siang nggak boleh ya? Nggak boleh. Siang udah waktunya sibuk. Iya. Kita dagang, Iya. kita ke pasar, kita belanja. Seperti Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Malam baca Quran, paginya dia sibuk di pasar. Kaya raya. Kita nggak punya penghasilan ya Pak Haji di rumah. Hanya Nggak makan. usah pakai penghasilan. Emang Abdurrahman bin Auf punya penghasilan? Nol, nggak punya dia. Yang penting dia ada kegiatan, baca Quran. Nanti Tuhan kasih jalannya aja. Yang penting baca Quran. Barang busuk bisa jadi duit. Saya juga nggak tahu. Hah? Hah?